بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang mungkin kalau kita hitung nikmat tersebut maka tidak akan bisa untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kemudian salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di dalam majelis ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih di bab pertama dalam kitab ini, yaitu babul ikhlas wa ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Itu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam segala amalan, wal aqwal, dalam segala perkataan, al bariza wal khafiyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, ini bab ini sangat penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ikhlas merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amalan seseorang. Besar kecilnya pahala yang didapat itu terkait dengan niat dan ikhlas. Diterima atau tidaknya sebuah amalan itu kembali lagi kepada niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita terakhir membacakan hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis yang ketiga dalam bab ini, yaitu wa Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyah wa idza istunfirtum fanfiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah, setelah pembebasan kota Mekah. Walakin jihadu wa niyatun, akan tetapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan atau jika kalian diperintahkan untuk berjihad, untuk berperang, maka berangkat.
maka berangkat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hijrah merupakan salah satu di antara amalan yang sangat agung dan sangat utama. Ya. Sebagaimana pembahasan yang lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Amr ibn Yasir, "Ala ta'lamuna ya Amr, anna al-hijrah tahdimu ma kana qablaha." Tidakkah engkau tahu wahai Amr, sesungguhnya hijrah itu ya dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Jadi hijrah ini merupakan amalan yang agung. Ya, amalan yang utama. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma'nahu, kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Karena Makkah ya sudah menjadi negeri Islam. Ya, jadi enggak perlu hijrah lagi dari Makkah ke Madinah karena Makkah sudah menjadi negara Islam, negeri Islam. Karena sekarang sudah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya mayoritas Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka ketika Mekah sudah dikuasai, sudah dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, maka enggak ada lagi yang namanya hijrah. Ini secara umum, bukan berarti tidak lagi ada hijrah. Yang tidak lagi ada hijrah maksudnya dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, ini yang disebut hijrah ya secara bukan secara umum, tapi kalau mutlak secara khusus tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. La tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat. Hanya hijrah masih ada terus menerus. Ya, seperti seseorang yang mungkin tinggal di negeri kafir, kemudian dia hijrah ke negeri yang penduduknya atau yang negara tersebut ya berlandaskan syariat Islam. Jadi masih ada. Ya. Tapi kalau hijrah dari Makkah ke Madinah sudah enggak ada lagi. Ya, sudah enggak ada lagi. Ya. Seperti itu. Nah, walakin jihadun wan niyah. Akan tetapi yang ada ini adalah jihad dan niat. Ya, jihad dan niat. Sebagaimana yang disampaikan dalam pembahasan yang lalu, ya, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj, beliau mengatakan ya terkait dengan syarah hadis ini, ya, beliau mengatakan siapa yang ingin mendapatkan pahala hijrah, ya, siapa yang ingin mendapatkan pahala yang sangat agung ini, masih ada cara lain. Apa caranya? Jihad wan niyah, yaitu jihad dan niat. Ya, jihad dan niat. Ya. Kemudian ya, para ulama menjelaskan bahwasanya jihad dan niat ini satu kesatuan. Maknanya kalau kamu menginginkan pahala sebagaimana pahala hijrah, maka yang masih ada jihad disertai dengan niat. Ya, jihad disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, karena ada orang-orang yang berjihad sebagaimana nanti hadis kita sebutkan, hadis yang berikutnya nanti yang menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu syaja'ah. Ada orang yang berperang karena ingin dibilang dia pemberani. Ya. Wa yuqatilu hamiyatan. Dia berperang karena hamiyah, fanatisme, kesukuan. Ya. Wa yuqatilu riyaan. Kemudian dia berperang karena riya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Di mana manakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, berperang, ingin meninggikan kalimat Allah, ikhlas karena Allah, maka dia adalah sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jihad disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, bukan karena supaya jihad dibilang pemberani. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan man qatala ghadbanan, ya, dia berperang karena marah. Ya, atau dalam riwayat yang disebutkan man qatala liyura makana. Ya, dia berperang karena ingin supaya mendapatkan, dia tahu kedudukannya. Ya. Atau liyudhkar, atau dia berperang karena ingin supaya disebut, dikenang, supaya jadi pahlawan. Ya, maka Nabi ketika ditanya ayyu dzalika fi sabilillah, ya, manakah di antara mereka wahai Rasulullah yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi siapa yang berperang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, ya, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, bukan karena fanatisme kita membela, misalnya contoh kita membela negara kita diserang oleh penjajah. Kemudian kita hanya sebatas membela negara, nanti nggak mendapatkan apa-apa. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan ketika ditanya yuqatilu hamiyatan. Ya, ada orang yang berperang karena fanatisme saja. Ya, dan ini nanti ada pembahasan dalam hadis berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya siapa yang menginginkan, karena hijrah sudah tidak ada ketika Nabi menyampaikan hadis ini, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, maka enggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Walakin jihad wa niyatun. Akan tetapi yang ada jihad dan niat. Oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan kalau kita mau mendapatkan pahala sebagaimana pahala hijrah, masih ada caranya. Apa caranya? Yaitu dengan jihad disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jihad disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menjelaskan, ya, pendapat para ulama yang lainnya bahwasanya jihad dan niat itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi satu kesatuan, yaitu jihad disertai dengan niat yang ikhlas. Sebagian ulama berpendapat kalau kalian ingin mendapatkan, ya, pahala sebagaimana hijrah, yang ada sekarang itu jihad dan niat. Jihad sendiri, niat sendiri. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bi ghazwin mata ala su'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati, ya, barang siapa yang mati belum pernah ikut berjihad atau berperang dan belum terbesit di hatinya berniat untuk berjihad, ya, kemudian Nabi katakan apa? Biguzin mata ala syu'batin minan nifaq. Maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Ya, mati di atas cabang kemunafikan. Ya, makna jihad, ya, itu artinya adalah, secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Ya, ada orang yang berjihad dengan qital, maksudnya dengan silah dengan senjata. Ada yang orang berjihad dengan tulisan. Ada orang yang berjihad dengan lisan. Ya, ini banyak modelnya. Ya, jadi niat untuk berjihad, ya, itu tersendiri. Makanya kalau mau, ya, kita mendapatkan pahala yang agung sebagaimana pahala hijrah, maka hendaknya kita berniat untuk berjihad. Kenapa? Karena kalau kita mati dan belum terbesit di hati kita untuk ikut berjihad, maka kita mati di atas cabang kemunafikan.
Ya, jihad di sini dimaknai secara syar'i, Pak. Ya. Jadi jihad sesuai dengan syariat, bukan si jihad asal-asalan. Ya, jadi jihad itu ada fikihnya. Sebagaimana salat ada fikihnya, puasa ada fikihnya, haji ada fikihnya, sedekah ada fikihnya, jihad juga ada fikihnya. Jadi nggak sembarangan orang ya berjihad, ya. Tidak sembarangan orang berperang, ya. Maka ada fikihnya. Ada fikihnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man talaba syahadah. Dalam riwayat yang lain man sa'alallahu syahada bisidqin u'tiha, ya, wa in mata ala firash balaghallahu manazil syuhada wa in mata ala firash. Ya. Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur, man sa'alallahu syahada bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur, ya, untuk mati syahid, ya, man talaba syahadah bisidqin u'tiha, barang siapa yang memohon, ya, kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, ya, dengan niat yang jujur, ballaghallahu manazilaz syuhada, maka dia akan diberikan kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firash, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, ya, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Ya, ini niat berarti tersendiri, Pak. Ya, niat tersendiri. Ya, seperti sahabat Khalid ibn Walid yang kalau kita lihat kisahnya, beliau di antara panglima Islam yang sangat gagah. Ya, kemudian beliau di badannya banyak luka, di tubuhnya itu banyak luka. Dalam sebuah riwayat tombak itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi beliau matinya di tempat tidur, bukan di medan jihad. Tapi kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh berniat untuk mati syahid, maka Allah akan memberikan kepadanya kepada kedudukan orang yang mati syahid, wa in mata ala firash, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Ya. Ini salah satu di antara kemuliaan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idastunfirtum fanfiru, dan jika diperintahkan kepada kalian untuk berangkat berjihad, untuk berangkat berperang, maka berperang. Nah, ini siapa yang memerintahkan, Pak? Pemimpin kaum muslimin. Jihad tidak sendiri-sendiri, tapi yang memerintahkan siapa? Pemimpin. Ya. Oleh karena ketika Nabi SAW mengatakan wa idastunfirtum fanfiru, dan apabila diperintahkan kepada kalian untuk berperang, berangkat berperang, maka berangkat. Ya, kalau sudah jihad hukumnya sudah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang sudah akil balik dan yang lainnya, dan orang yang merdeka. Ya. Jadi perintah ini yang memerintahkan siapa? Waliul amr, yaitu pemimpin, Pak. Jadi bukan sembarangan jihad sana jihad sini, ya, tapi harus dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai nanti ketika kita diperintahkan untuk misalkan ini negara kita diserang oleh penjajah, maka pemimpin kita menyerukan kepada kaum muslimin, wajib atas setiap muslim untuk berjihad, ya, membela, ya, negerinya agar supaya kalimat Allah ini tegak dan tidak musnah dakwah di bumi Indonesia. Maka setiap yang sudah balik maka mereka berjihad. Maka ketika sudah pemimpin sudah menyuruh seperti itu, maka wajib atas kita untuk berjihad. Jangan sampai ada merasa berat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang beriman, ya, kenapa apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah kamu berjihad, kamu merasa berat dan kamu ingin tetap tinggal di rumah? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian menginginkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Ya, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanya sedikit. Jadi bandingan kehidupan dunia dengan akhirat itu hanya sedikit sekali, enggak ada apa-apanya kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat. Ya, maka ketika pemimpin sudah memerintahkan, kalau jihad hukumnya sudah fardu ain. Nanti makanya Pak disebutkan jihad itu ada fikihnya. Kapan jihad itu menjadi fardu ain, kapan jihad itu menjadi fardu kifayah, ya. Itu ada fikihnya. Jadi tidak sembarangan berjihad. Ya, tidak sembarangan berjihad. Ya. Kemudian kalau kita berperang kemudian bertemu dengan pasukan kafir, jangan mundur, jangan kembali ke belakang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian mundur atau kembali ke belakang. Ya, wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Barang siapa yang pada saat itu mereka mundur ke belakang, kembali ke belakang, ya, kecuali untuk siasat perang. Dia kembali mundur ke belakang untuk siasat perang. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia mundur ke belakang untuk menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maka sungguh dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau sudah berangkat berjihad, ketemu pasukan kafir yang sedang menyerang, kemudian jangan kita mundur. Jangan kita mundur kembali ke belakang. Kalau mundur kembali ke belakang untuk siasat perang, ya, untuk ngatur strategi, atau dia mundur ke belakang untuk menggabungkan diri kepada pasukan-pasukan yang lain, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia mundur, ya, ke belakang, kabur bahasa kita, Pak, ya, maka kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh dia kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka dan neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan di antara dosa-dosa besar, ya, sebagaimana disebutkan, ya, di antara dosa-dosa yang membinasakan adalah salah satunya adalah mundur atau lari dari peperangan. Ya, lari dari peperangan. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di hadis selanjutnya. Ya. Hadis yang keempat dalam bab ini, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Ya, pada suatu hari kami bersama Nabi dalam satu peperangan. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok orang, ya, masirtum masiran, tidaklah kita berjalan atau tidaklah kita melewati sebuah jalan yang kita lewati,
wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kita melewati sebuah lembah illa kanu ma'akum, ya, kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul marad, akan tetapi mereka terhalangi dengan sakit. Ya, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebut illa syarakukum fil ajr, ya, kecuali mereka itu berserikat, bersekutu, ya, dalam pahala. Ya, maksudnya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kecuali mereka itu bersekutu mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini hadis sangat agung jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Nabi SAW menjelaskan inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran. Sesungguhnya di Madinah itu, ya, ada sekelompok orang, ya, masirtum masiran, ya, tidaklah kalian melewati sebuah jalan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya mereka ini enggak ikut berperang. Ya, mereka enggak ikut berperang, ada di Madinah. Tapi kata Nabi, tidaklah kalian melewati sebuah jalan dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah, naik gunung turun gunung, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul marad, ya, mereka itu terhalangi karena sakit. Jadi mereka enggak berperang, mereka enggak ikut berperang bersama Nabi dan para sahabatnya itu karena uzur. Apa uzurnya? Sakit. Ya, uzurnya sakit jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian warawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala. Di dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala, ya, beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami kembali dari peperangan Tabuk. Kalau tadi disebutkan oleh Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Ya, suatu hari kami, ya, bersama Nabi dalam satu peperangan. Dalam satu perang, tidak sebut perang apa. Ya, karena tapi di dalam riwayat Bukhari dari Anas ibn Malik, ya, beliau berkata raja'na min ghazwati Tabuk. Kami kembali dari peperangan Tabuk. Jadi zahirnya yang nampak bahwasanya peperangannya adalah peperangan perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu Pak yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Di dalam ketika itu kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Ya, Romawi. Ya, pada saat itu Romawi menjadi super power, kekuatan pada saat itu. Ya, ada Romawi, ada Persia. Ya, itu menjadi kekuatan super power. Ya. Dan ini perang Tabuk itu musim panas, sedang musim panen segala macam. Ini, ya, kaum muslimin dan Nabi berperang. Ya, dan Anas ibn Malik mengatakan raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi berkata, inna aqwaman khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqwaman khalafna bil Madinah, sesungguhnya ada suatu kaum di belakang kita, yaitu di Madinah. Ya, masalakna syi'ban, tidaklah kalian melewati sebuah jalan. Syi'ban itu jalan di antara gunung-gunung, pegunungan. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan, wala wadiyan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah, naik turun, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasuhumul udhur, akan tetapi uzur menghalangi mereka. Uzur menghalangi mereka. Jadi ada sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang karena uzur. Salah satu di antaranya mereka tidak ikut berjihad karena sakit. Dalam riwayat Jabir adalah mereka terhalangi karena habasahumul marad,
terhalangi karena sakit. Ya, karena sakit. Ya, tapi kata Nabi apa? Tidaklah kalian melewati sebuah jalan, ya, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kita. Habasahumul udhur. Ya, mereka terhalangi oleh udhur. Ya, mereka terhalangi oleh udhur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis ini ya terkait dengan niat dan kebiasaan. Ya, niat dan kebiasaan. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan hadis ini, beliau membagi terkait dengan kaidah pahala bagi orang-orang yang beruzur tapi berniat untuk melakukan amalan. Jadi ada dua kaidah pahala bagi orang yang beruzur, yang berhalangan tapi dia berniat untuk beramal. Yang pertama, dia berniat, ya, kemudian dia melakukan amalan. Ya, yang pertama, orang tersebut berniat kemudian dia melakukan amalan. Dia di samping dia mendapatkan pahala niat, juga mendapatkan pahala amal. Ada orang yang hanya mendapatkan pahala niat saja. Ya, ada orang yang mendapatkan pahala niat saja. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya terkait dengan hadis ini. Jadi ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi, ada hadis yang menjelaskan tentang terkait dengan sahabat-sahabat yang tertinggal, yang tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Ya. Oleh karena Nabi mengatakan, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Wa fi riwayatin ila syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di Madinah ada sebuah kelompok, ada orang-orang yang tidaklah kalian melewati sebuah jalan, tidaklah kalian melewati sebuah lembah, melainkan mereka bersama kalian. Maksudnya mereka itu sebagaimana kalian berperang, walaupun mereka tertinggal di Madinah. Ya, oleh karena di sini disebutkan illa syarakukum fil ajr. Ya, mereka mendapatkan atau mereka bersekutu mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Ya. Mereka terhalangi karena uzur. Ya. Karena disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya uzur boleh tidak berperang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridi haraj." Ya, tidak masalah atau tidak berdosa bagi orang yang buta, kemudian bagi orang yang pincang, bagi orang yang sakit untuk tidak ikut berperang, itu tidak masalah. Karena ada uzur. Ya. Ada uzur, ya. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan mereka mendapatkan pahalanya walaupun mereka mereka tidak ikut berperang. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaannya. Oleh karena para ulama menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang dia mendapatkan pahala atau argo pahala jalan terus ketika itu sudah menjadi kebiasaannya. Ya, apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abda aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau safar berpergian, maka dicatat baginya ya beramal sebagaimana dia mukim atau sebagaimana dia sehat. Jadi ketika dia mungkin dalam keadaan sehat, dia sering sholat sunnah rawatib, ya, kemudian dia sering sholatnya berdiri, kemudian uzur menghalangi dia, sakit dia nggak bisa lagi sholat berdiri, atau dia tidak bisa lagi sholat sunnah, maka amalan tersebut jalan terus karena sudah menjadi kebiasaan. Makanya ini bagi kita ya semua, ya, di usia kita siapapun,
ya, kalau kita masih sehat, maka ibadah ditekankan terus. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan datang masa di mana kita tidak sehat. Maka kalau sudah menjadi kebiasaan orang tersebut, ya, kemudian dia biasa sholat sempurna, tamam, sholat zuhur, asar, kemudian suatu saat dia sedang dalam perjalanan musafir, kemudian dia sholat jamak dan qasar, maka dia tetap dihitung pahalanya, argo pahala sholat sebagaimana dia sholat sempurna, ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, ini diantara dalil terkait dengan dia mendapatkan amalan walaupun dia tidak melakukan. Catatannya apa? Menjadi kebiasaannya. Ya. Kita ibadah terus dari muda, terus ibadah, salat, puasa Senin Kemis, sering berinfak. Suatu saat kita miskin, pandemi kemarin biasanya berinfak, kemudian kita nggak berinfak, maka argo pahala jalan terus. Kenapa? Karena dia sudah menjadi kebiasaan dia. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Ya, jika seseorang hamba itu sakit atau dia berpergian, maka dicatat baginya pahala sebagaimana dia melakukan amalan ketika sehat dan ketika mukim. Ya. Kemudian dalil selanjutnya, ya, terkait dengan dia mendapatkan pahala amalan walaupun dia tidak melakukannya. Hadis ini yang kita bahas ini, ya, sebagaimana Nabi sebutkan, inna bil madinah la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Ya, di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian berjalan di sebuah jalan, tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Maknanya mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala, padahal mereka tidak ikut berjihad. Nah, ini, ya, terkait dengan masalah kebiasaan. Ya. Kemudian ya, dalil selanjutnya yang menyebutkan bahwasannya yang menjadi kebiasaan seseorang kemudian dia tidak melakukannya, maka argo pahala jalan terus. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang mukmin yang tidak ada uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberikan keutamaan, Allah lebih memuliakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk yang tidak ikut berperang 1 derajat. Jadi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad, ya, 1 derajat dibandingkan dengan orang-orang yang duduk yang tidak ikut berjihad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau ketika menjelaskan ayat ini, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ghairu ulil darra, la yastawil qa'idun, tidaklah sama orang-orang yang duduk di antara orang-orang mukmin, ya, yang tidak ikut berperang, ya, karena tidak ada uzur. Nah, ini garis bawahi, tidak ada uzur. Maknanya kata Imam Ibnu Hajar, kalau ada uzur berarti dia sama mendapatkan sebagaimana orang-orang yang berjihad. Ya. Allah katakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang-orang yang duduk tidak ikut berperang di antara orang-orang mukmin yang tidak ada uzur. Maksudnya dia enggak ada alasan tapi dia enggak ikut berperang. Maka enggak sama antara orang-orang yang duduk dengan orang yang berjihad. Tapi kalau ada uzur, maknanya dia sama. Ya, ada orang yang sudah berjihad, berperang, kemudian dia terluka, dia pincang atau akhirnya dia tidak bisa untuk ikut berjihad. Tapi dia punya niatan jihad dan dia mendapatkan pahala jihad atau dia mendapatkan pahala amalan. Ya.
Ini diantara kaidah pahala bagi orang-orang yang beruzur tapi berniat untuk melakukan amal, maka dia mendapatkan pahala amalan. Yang kedua, ada orang-orang yang dia hanya mendapatkan pahala niat. Ya, dia hanya mendapatkan pahala niat saja, tidak mendapatkan pahala amal. Ini salah satu di antara karunia Allah yang diberikan kepada para hamba-hambanya. Ya, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, kalau tadi orang yang sudah menjadi kebiasaan, dia akan menjadi argo pahala jalan terus. Ya, orang tua yang dari mudanya sholat terus berdiri, ya kan, kemudian sering jamaah di masjid, kemudian dia terhalangi oleh sakit sehingga dia tidak bisa datang ke masjid. Karena sakit yang menghalangi dia, nggak bisa lagi jalan ke masjid, kemudian dia sholat di rumah. Maka argo pahala ini jalan terus. Ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, dia mendapatkan pahala amalan. Nah, ini ada orang-orang yang dia hanya mendapatkan pahala niat, tidak mendapatkan pahala amal. Ya, siapa? Seperti orang-orang yang berniat untuk menginfakkan hartanya. Aduh, sekiranya saya punya uang atau saya punya harta, saya akan berinfak sebagaimana dia berinfak. Nah, dia punya niat seperti itu dengan jujur, maka dia hanya mendapatkan pahala niat. Sebagaimana disebutkan contohnya hadis Nabi SAW terkait dengan seseorang yang dia mendapatkan pahala niat saja, tidak mendapatkan pahala amalan. Sebagaimana hadis Nabi ketika orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin, disebutkan hadisnya, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya, telah datang ya orang-orang kaya yang membawa pahala yang sangat banyak. Ya. Terus kemudian sahabat-sahabat yang miskin mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, telah datang orang-orang kaya yang datang banyak membawa pahala. Kemudian mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta-harta mereka. Ya. Jadi mereka ini enggak bisa bersedekah dengan harta. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin ini ghibtah. Ya, iri yang dibolehkan, hasad yang dibolehkan. Ya, itu salah satunya seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi menyebutkan, hal afala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ya satu amalan yang kalian bisa melakukan itu semua atau bisa mencapai derajat itu semua. Maka Nabi katakan, inna likulli tasbihatin sadaqah wa tahmidatun sadaqah wa takbiratun sadaqah wa tahlilatun sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Jadi bisa disedekahkan. Ya, jadi sedekah tidak hanya dengan harta. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun illa man amila mithla ma amiltum. Maukah aku kabarkan kepada kalian, jika kalian melakukannya maka kalian akan mencapai derajat orang-orang yang mendahulukan atau yang mengalahkan kalian, sehingga ya apa yang kalian capai tidak akan bisa dicapai kecuali mereka melakukan apa yang kalian lakukan. Jadi sahabat-sahabat yang miskin dikasih informasi sama Nabi, ya, kamu maukah aku tunjukkan, ya, jika kalian melakukannya maka kalian dapat mengungguli, dapat mendahului orang-orang yang mendahului kalian.
dan tidaklah mereka dapat mencapai apa yang kalian lakukan kecuali kalau mereka melakukan apa yang kalian lakukan. Maka para sahabat yang miskin tersebut mengatakan senang mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna duburi kulli salati 33. Maka kata Nabi, ucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid setiap selesai salat 33 kali. Subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Fafa'alu fa'alima al-aghniya bidzalika fafa'alu mithla ma fa'alu. Kemudian mereka pun orang-orang miskin dari kalangan sahabat itu, mereka melakukan apa yang Nabi perintahkan. Mereka berzikir, tasbih, tahmid, tahlil. Ya, fa'alima al-aghniya bidzalika fafa'alu mithla ma fa'alu. Kemudian informasi tersebut didengar oleh sahabat-sahabat yang kaya. Ya, sehingga sahabat-sahabat yang kaya pun ikut melakukan amalan sebagaimana amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Sehingga faja'al fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat yang miskin tadi datang kepada Nabi, mendatangi Nabi, wa qala ya Rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara-saudara kami itu, ya orang-orang yang kaya itu telah mendengar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, yaitu engkau menyuruh kami untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya. Kemudian mereka pun juga ikut mengamalkan juga sebagaimana yang kami amalkan. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi ini sahabat yang miskin ingin bersedekah, ya, sebagaimana orang-orang kaya itu bersedekah, ya, tapi dia nggak bisa melakukan itu, maka dia tetap mendapatkan pahala niat jamaah. Dia tetap mendapatkan pahala niat karena dia sudah berniat untuk menginfakkan. Kalau saya punya harta, saya bisa bersedekah dengan ini, dengan itu. Dia hanya mendapatkan pahala niat tapi tidak mendapatkan pahala amalan. Ini yang membedakan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ya, kaidah ya bagi orang yang mendapatkan pahala yang beruzur itu ada dua. Ada orang yang mendapatkan pahala amalan, ada orang yang mendapatkan pahala niat, ya. Pahala niat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, sampai jam berapa kita? Jam 6. Hadis selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid Ma'an, ini namanya Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, bapaknya, kakeknya seluruhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, dia berkata, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawadu'aha 'inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Jadi kata Ma'an, ini namanya Ma'an, ya, kunyahnya Abi Yazid, bapaknya namanya Yazid bin Al-Akhnas. Dia, bapaknya dan kakeknya itu seluruhnya sahabat Nabi. Ya, bapakku katanya, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha. Bapakku Yazid itu mengeluarkan dinar, dananir jamak daripada dinar, ya. Jadi mengeluarkan beberapa dinar, ya, beberapa dinar untuk disedekahkan, ya.
fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau menyerahkan dinar-dinar tersebut kepada orang yang ada di masjid. Maksudnya mungkin petugas masjid. Ya. Kemudian beliau menyerahkan dinar-dinar tersebut, sedekah dinar tersebut diserahkan kepada orang yang ada di masjid untuk dibagikan sedekah tersebut. Faji'tu fa'aghadtuha, kemudian aku pun mengambil dinar-dinar tersebut dari orang yang diberi sedekah oleh ayahku tersebut. Fa'ataituhu biha, kemudian aku pun mendatangi ayahku dan berkata, saya telah mengambil uang sedekah ini yang engkau sedekahkan kepada seseorang untuk dibagikan. Faqala, maka apa kata bapaknya Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah saya tidak berniat untuk mensedekahkannya untukmu. Kata bapaknya, demi Allah saya tidak berniat mensedekahkannya untukmu. Kemudian apa jawab dari anaknya Ma'an? Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu saya akan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lakama nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walakama akhadta ma ya Ma'an, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah niat. Jadi Yazid ini bapaknya Ma'an ingin bersedekah dengan beberapa dinar, dan kemudian beliau menyerahkannya kepada orang yang ada di masjid untuk dibagikan sedekah tersebut. Kemudian Ma'an, anaknya Yazid ini, mengambil sedekah tersebut dari orang yang diberikan oleh ayahnya. Mungkin Ma'an merasa dia berhak menerima sedekah karena mungkin dia merasa dia miskin, maka dia bisa menerima sedekah. Tapi ayahnya tidak berniat untuk bersedekah kepada anaknya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, lakama nawaita ya Yazid, bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Jadi dia mendapatkan pahala sudah. Dan bagimu walakama akhadta ya Ma'an, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan contohnya kasus kalau ada orang berzakat, dia sudah cari-cari mustahik, kemudian dia menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Ternyata mustahik tersebut bukan orang yang berhak menerima zakat. Kita sudah berusaha untuk cari mustahik yang benar-benar orang miskin, mungkin pakaiannya, dari pakaiannya kelihatan segala macam, kemudian kita serahkan zakat tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan zakatnya harus diulang, nggak sah. Kenapa? Karena dia menyalurkan zakat tidak pada tempatnya, karena dia menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Tapi sebagian yang lain menyatakan zakatnya sah sesuai apa yang ia niatkan sebagaimana hadis ini. Jadi kalau kita sudah benar-benar mencari informasi, menggali mana orang yang berhak menerima zakat, kemudian kita berikan zakat, ternyata orang tersebut orang yang tidak berhak menerima zakat, maka ulama mengatakan zakatnya tetap sah. Dan dia tidak perlu mengulang zakatnya, dan dia mendapatkan apa yang sudah diniatkannya. Seperti orang mau sedekah di sebuah tempat bencana, kemudian di jalan dia dirampok. Orang yang diamanahkan untuk membawa bantuan dana kemudian dirampok, maka orang sedekahnya belum sampai ke sana sudah diambil oleh perampok. Orang yang mensedekahkan itu sudah mendapatkan niatnya, seperti itu. Makanya ini terkait dengan niat, ini sangat penting. Jadi di antara faidahnya adalah bersedekah kepada keluarga itu dibolehkan. Makanya kita jangan sampai boleh bersedekah dengan orang lain tuh, dan dianjurkan, disunahkan juga. Tapi kita lihat mana yang menjadi skala prioritas. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, bersedekah, berinfak, maka dengan
karib kerabat dulu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ya. Dan berikanlah ya harta yang kalian cintai kepada siapa? Karib kerabat. Karib kerabat terlebih dahulu itu lebih utama dibandingkan kita bersedekah dengan orang lain. Ya. Karib kerabat itu lebih utama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oleh karenanya ini ada hadis Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Ini Zainab ini ketika mendengar hadis Nabi, ketika Nabi bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna min hulikunna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Maka ketika mendengar hadis ini, istrinya Ibnu Mas'ud yang bernama Zainab ingin bersedekah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan zaujuki wa waladuki ahaqqu min man tasaddaq alaihi. Man tasaddaqti alaihi. Sesungguhnya suamimu dan anak-anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah darimu. Maknanya apa, Pak? Ini Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, tergolong orang yang fakir. Jadi istrinya ini ingin bersedekah karena dia mendengar hadis Nabi, wahai para wanita, bersedekahlah kalian ya, walaupun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Ya. Kemudian istrinya Ibnu Mas'ud ingin bersedekah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan zaujuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaihi. Suamimu, anak-anakmu itu lebih berhak untuk kamu sedekahi. Jadi kalau kita bersedekah kepada saudara, bahkan kepada istri atau suami, itu dibolehkan. Bahkan sebagaimana nanti disebutkan terkait dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kita menyuapi makanan ke mulut istri saja itu sedekah jemaah, ya. Apalagi kita memberikan harta. Jadi kalau mau bersedekah, ya, kepada karib-karib kerabat terlebih dahulu, ya, kepada karib-karib kerabat terlebih dahulu. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan masalah niat, ya, karena niat merupakan masalah yang sangat urgen, yang sangat penting, karena setiap amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis-hadis terkait dengan niat, ya, sampai tadi niat yang menjadi patokan daripada Yazid ketika beliau bersedekah, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah habis waktunya? Nah, karena waktu yang sudah masuk di jam syuruk, maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Mungkin sebelum disudahi ada beberapa pertanyaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tapi Islam masing Ustaz. Nah. Kita memeranginya dengan cara menyebarkan ilmu. Nah. Apakah hukumnya sama dengan jihad, dan apa pahalanya orang yang membuka atau program untuk mencerdaskan umat, suatu program atau yayasan gitu Ustaz. Nah. Dan bagaimana orang-orang yang berkontribusi di dalamnya sih? Nah. Syukran. Afwan. Dan dosakah orang yang menghalangi orang yang seperti yang berbuat itu dihalang-halangi? Bagaimana Ustaz tanggapannya? Nah, barakallahu fiik. Ya, apakah jihad sekarang masih ada atau tidak? Atau jihad sekarang kan belum ada?
jihad itu akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Di Indonesia memang nggak ada jihad secara kital, tapi di negeri-negeri lain yang mungkin negeri kaum muslimin yang sedang terjajah mungkin ada. Ya, tapi di Indonesia jihad secara makna kital, secara peperangan dengan bisilah, dengan senjata mungkin nggak ada. Karena kita Indonesia termasuk darul aman, negeri yang aman. Maka jangan kita berharap untuk di sini terjadi kekacauan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari huru-hara ya yang ada di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jadi kalau jihad secara kital, jadi makna jihad, kalau kita kaitkan jihad secara kital atau makna jihad itu kital peperangan, itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa jihad itu akan senantiasa tegak sampai hari kiamat. Ya, mungkin di Indonesia secara perang nggak ada, tapi di negeri-negeri kaum muslimin yang lain yang sedang dijajah itu ada. Nah, kemudian apakah jihad membuka, mencerdaskan umat, kemudian jihad menuntut ilmu itu bagian dari jihad? Iya, na'am. Karena secara makna bahasa jihad artinya adalah mujahadah, yaitu artinya adalah bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Ya, melakukan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Kemudian kan jihad tidak harus dimaknai dengan perang. Contoh dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim. Ya. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan perangilah orang-orang munafik. Nah, jihad di situ dengan orang kafir jelas dengan silah, dengan senjata. Adapun dengan orang-orang munafik maka tidak boleh dengan senjata, tapi dengan ilmu wal bayan, dengan ilmu dan penjelasan. Ya, dengan penjelasan. Ya, dengan ilmu dan penjelasan. Jadi menuntut ilmu itu juga bagian dari jihad. Karena kalau makna fi sabilillah dimaknai secara umum itu termasuk diantaranya orang yang menuntut ilmu. Dan berjihad juga tidak dengan senjata saja, dengan tulisan, bersungguh-sungguh untuk menulis ya terkait dengan tentang agama Islam, atau membendung pemikiran-pemikiran, tulisan-tulisan orang-orang yang menyimpang. Ini bentuk bagian daripada jihad juga. Ya. Kemudian kita bersemangat untuk membuat membuka kegiatan-kegiatan ya yang sehingga masjid ini makmur misalnya, itu bagian daripada jihad, kesungguhan. Ya. Nah, adapun kalau orang yang menghalangi alasannya apa? Ya, mereka menghalangi ya orang-orang yang ingin memakmurkan masjid Allah. Ya, alasan mereka apa? Ya, menghalangi orang-orang yang ingin ya memberikan kebaikan bagi umat. Ya. Kalau sampai ada yang menghalang-halangi terkait dengan masalah dengan masalah orang yang ingin melakukan sebuah kebaikan, maka harus ditanyakan kepada orang yang menghalangi tersebut. Ya. Kalau yang menghalangi dia orang Islam, maka kita tanya, kita tabayun, kita minta penjelasan kenapa kita dihalang-halangi. Ya. Bukankah ini merupakan syiar Allah supaya ini mencerdaskan bagi umat, ya. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang untuk menuju kepada Allah. Ini termasuk di antara dosa, ya. Di antara termasuk bentuk daripada dosa, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghalangi dakwah ini. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala bissawab. Naam, barakallahu fikum. Ada lagi? Naam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika ada dua negara yang
mayoritas penduduknya Muslim saling berperang, apakah orang-orang yang melakukan itu termasuk berjihad karena mereka saling membunuh sesama saudaranya sendiri? Apakah itu termasuk jihad? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi Pak, diperjelas pertanyaannya. Ketika ada dua negara yang penduduknya mayoritas Muslim, mereka saling berperang, apakah orang-orang yang melakukan peperangan ini termasuk berjihad? Karena mereka saling membunuh sesama saudaranya sendiri. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bagus sekali pertanyaannya nih. Ya, di antara penduduk yang sama negara-negara Muslim kemudian mereka saling berperang, apakah mereka dikatakan jihad atau tidak? Kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW, makanya ketika berjihad itu ya salah satu di antara niatnya harus ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Seperti itu. Maka kaitannya ya, apakah itu terkait daripada jihad? Yang pertama saya katakan wallahu alam. Ya, yang kedua ya, kalau dikatakan jihad ya ini harus diteliti ulang. Ya, diteliti ulang. Karena ketika sebuah negara menyerang sebuah negara yang mungkin negara tersebut tidak memiliki kesalahan apa-apa kemudian diserang, maka penduduk yang ada di tempat tersebut otomatis apa Pak? Melawan atau tidak? Melawan. Ya, melawan dia. Kalau kita sudah ketahui permasalahannya, kalau kita belum ketahui permasalahannya, wallahu alam. Tapi kalau sudah kita ketahui permasalahannya, kemudian misalnya Indonesia diserang oleh negara Muslim yang lainnya, kita nggak tahu kesalahannya apa, Indonesia tiba-tiba diserang, maka kemudian kita ya melawan, ya, dan kita harus melawan, Pak. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan terkait dengan orang yang mengambil harta kita, ya, orang yang mengambil harta kita, pengen mengambil harta kita, kemudian Nabi perintahkan lawan, ya, lawan. Kalau misalnya dia terbunuh oleh saya, dia dalam neraka. Kalau saya terbunuh, kamu syahid. Ini keumuman dari hadis yang berikutnya nanti kita akan bahas, ya, terkait dengan masalah hadis siapa yang terbunuh karena membela siapa yang terbunuh karena membela hartanya, siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Syahid secara umum, ya, seperti itu. Syahid secara umum, Pak. Ya, dan kita nggak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwasanya mereka sama-sama berjihad karena sama-sama negeri kaum muslimin. Kemudian mereka berperang, landasannya apa? Ya, kan kalau berperang harus landasannya syar'i, karena agama, bukan karena fanatisme. Makanya kalau dia berperang supaya adidaya, maka ketika Nabi ditanya, su'ila Nabi SAW yuqatilu hamiyatan, Nabi ditanya, ada orang yang berperang karena hamiyah itu karena fanatisme, kesukuan, kebangsaan, ya, merasa super power, kemudian kita serang aja semua negara-negara yang lemah-lemah, karena merasa fanatisme. Nah, yang disebut berjihad siapa? Nabi ditanya, ayyudzalika fi sabilillah, ya, manakah di antara mereka yang berjihad di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah tegak di muka bumi, maka dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kalau di antara negara kaum muslimin yang berperang, ya, tujuannya bukan ingin meninggikan kalimat Allah, maknanya bukan berjihad, seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah,
Tapi ada lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait pahala niat Ustadz, kan tadi Ustadz mencontohkan kalau berinfak ya, kalau misalkan orang miskin itu mendapatkan pahala karena niatnya. Kalau misalkan orang yang berniat, misalkan contohnya berhaji karena ketidakmampuannya, atau misalkan berpoligami, itu kan dalam syariah kan boleh ya, tapi karena ketidakmampuannya dia hanya berniatnya saja, apakah pahalanya tetap mendapatkan pahalanya itu? Nanti barakallahu fik. Nanti ada bahasan tersendiri. Ada niatan yang terlintas di hati kemudian lepas begitu aja. Ada niat yang dia masuk ke hati ingin melakukannya cuman nggak bisa. Kemudian ulama menyebutkan kalau sudah berazam itu memiliki niat yang sangat kuat untuk melakukannya. Jadi bukan hanya lintasan tadi seperti saya mau berhaji ya, cuman lintasan begitu, tapi nggak ada azamnya, ini tidak dicatat. Ya, tapi dia berazam benar-benar. Ya, azam dengan dilakukan dengan usaha. Ya Allah, saya mau berhaji. Ya Allah, saya niat mau berhaji. Cuma niat berhaji nggak ada usaha untuk ke sana. Ya, kalau mau niat berhaji berarti dia harus nabung, ya, maka dicatat itu. Tapi kalau cuma niat doang, ya, cuma lintasan doang, maka nggak terhitung jemaah. Ya, hanya lintasan saja. Nah, dia harus memiliki azam. Azam itu artinya memiliki keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat. Disertai juga dengan sebab-sebab. Ya, dengan sebab-sebab. Ya, kalau misalnya saya berniat saat mau haji, apakah saya dapat pahala haji? Kalau hanya lintasan tidak mendapat. Tapi kalau sudah berazam, ya, sudah berazam diniatkan dengan kuat, kemudian ada usaha untuk ke sana, maka insya Allah itu mendapatkan niat daripada haji tersebut. Ya, wallahu ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Ana rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.